Hello everyone, welcome back again. So, kali ini kita akan update kondisi market cryptocurrency menuju halving Bitcoin dalam beberapa jam ke depan. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa, gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak akan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya, gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, dalam pembahasan kali ini menuju halving Bitcoin dalam beberapa jam ke depan ternyata tidak berjalan dengan mulus. Pertama, adanya sebuah peperangan antara negara Iran dengan Israel. Dan bahkan banyak sekali orang-orang yang telah berspekulatif perang antara negara Iran dengan Israel akan memicu dimulainya perang dunia ketiga. Kedua, adanya sebuah prank ataupun troll yang telah dilakukan oleh salah satu ketua regulator Amerika Serikat yang bernama Gary Gensler. Dan bahkan salah satu thread yang telah dibuat oleh ketua SEC yang bernama Gary Gensler telah berhasil menipu ataupun membuat prank jutaan orang. Tetapi menurut gua sendiri, halving Bitcoin akan tetap terjadi dan Bitcoin akan tetap mencapai harga 100 ribuan US dollar, bahkan melampaui di 100 ribuan US dollar dalam tahun 2025. Dan tanpa mengurangi rasa hormat gua untuk teman-teman semua, so di sini gua ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, walaupun gua tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa join ke dalam Telegram group untuk linknya telah gua sertakan di deskripsi. Oke, seperti biasa, sebelum lanjut ke poin inti pembahasannya, kali ini kita akan update mengenai kondisi market cryptocurrency hari ini. Apakah hari ini sedang terjadi kenaikan atau sedang terjadi koreksi? Dan melihat kondisi market cryptocurrency hari ini, nampaknya sedang terjadi penurunan secara keseluruhan. Dan bahkan nilai market cap secara gabungan ataupun global sedang terjadi penurunan sekitar 0,4%. Dan hari ini nilai market cap cryptocurrency secara gabungan berada di kisaran 2,44 triliun US dollar. Dan untuk Bitcoin sedang terjadi penurunan 1,8% dalam 24 jam terakhir. Dan dalam satu minggu terakhir, Bitcoin telah terjadi penurunan 5,4%. Namun untuk Ethereum telah terjadi penurunan 2% dalam 24 jam terakhir, ada BNB 0,4%, Solana 1,6%. Dan begitu juga dengan beberapa altcoin, hampir rata-rata sedang terjadi penurunan. Walaupun masih ada beberapa altcoin yang sedang terjadi kenaikan, dan salah satunya adalah ICP. Hari ini sedang terjadi kenaikan hampir 10%. Dan crash the market hari ini yang sedang terjadi merupakan hal yang sangat biasa. Karena melihat dalam cycle-cycle sebelumnya, ketika menuju halving Bitcoin, kondisi market cryptocurrency akan terjadi koreksi. Apalagi dalam halving Bitcoin saat ini, adanya sebuah peperangan antara negara Iran dan juga Israel. Dan mungkin itu menjadikan salah satu pemicu utama sehingga terjadi crash the market. Oke, kali ini kita akan bahas adanya sebuah prank ataupun troll yang telah dilakukan oleh ketua SEC yang bernama Gary Gensler. Walaupun pada awalnya itu merupakan suatu hal yang sangat diharapkan dan juga ditunggu-tunggu oleh komunitas cryptocurrency. Karena dalam isi tweet ataupun thread yang telah dilontarkan oleh ketua SEC yang bernama Gary Gensler, seakan-akan sosok ketua SEC yang bernama Gary Gensler akan mengundurkan diri dari jabatannya menjadi ketua regulator Amerika Serikat. Tetapi di dalam sebuah isi thread yang terakhir, ternyata jutaan orang telah berhasil tertipu dalam sebuah tweet ataupun thread yang telah dibuat oleh ketua SEC yang bernama Gary Gensler. Jadi menurut salah satu media Cointelegraph.com, postingan troll pengunduran diri Gary Gensler telah berhasil mengecewakan kripto Twitter. Dan Gary Gensler dari SEC berhasil menggairahkan, kemudian mengecewakan penggemar cryptocurrency dengan utas troll yang legendaris dan juga terhormat. Nah, jadi ini merupakan suatu informasi yang sangat fenomenal yang baru-baru ini telah berhasil mengecewakan, bahkan ada unsur penipuan terhadap komunitas cryptocurrency oleh ketua SEC yang bernama Gary Gensler. Tetapi di sini gue akan menjelaskan tentang maksud dan juga tujuan yang telah dilakukan oleh ketua SEC yang bernama Gary Gensler dengan membuat tweet di akun X pribadinya sehingga telah berhasil menipu jutaan orang. Ketua Komisi Sekuritas dan juga Bursa Amerika Serikat ataupun SEC yang bernama Gary Gensler menipu lebih dari beberapa pengguna X dengan meyakini bahwa dia telah mengundurkan diri dari SEC pada hari Rabu sebelum mengatakan bahwa dia belum selesai. Dan itu merupakan suatu kehormatan untuk menjabat sebagai ketua SEC selama 3 tahun terakhir. Saya telah melihat secara langsung bagaimana staf luar biasa di dalam SEC melayani investor dan juga emiten, tulis Gensler dalam postingan 17 April di dalam akun X pribadinya.
Dan dalam sebuah postingan berikutnya, dia telah mencatat lebih dari 2.000 tindakan penegakan hukum dan juga peraturan yang telah diselesaikan SEC di bawah kepemimpinannya yang tampaknya menjelang pengumuman pengunduran diri. Dan kita belum selesai, tampak Gary Gensler menyampaikan bagian lucunya yang terakhir. Nah, jadi di sini yang perlu kita garis bawahi, maksud dan juga tujuan yang telah dilakukan oleh ketua SEC yang bernama Gary Gensler. Dengan membuat tweetan ataupun tweet, di dalam baris yang pertama, ketua SEC yang bernama Gary Gensler seakan-akan dia akan mengundurkan diri. Tetapi pada akhirnya, ternyata dia hanya ingin unjuk gigi. Karena SEC ataupun regulator Amerika Serikat di bawah kepemimpinannya telah berhasil menegakkan hukum di dalam emiten, terutama dalam industri cryptocurrency. Dan bahkan lebih dari 2.000 tindakan penegakan hukum yang telah dilakukan dan juga ditangani oleh ketua SEC yang bernama Gary Gensler. Jadi salah satu alasan Gary Gensler membuat postingan ataupun tweet seperti demikian, dan bahkan telah berhasil mengecewakan serta menipu jutaan orang. Jadi salah satu alasan tersebut, Gary Gensler telah berhasil menindaklanjuti 2.000 tindakan penegakan hukum di negara Amerika Serikat, terutama di dalam sektor industri cryptocurrency. Dan dari 2.000 tindakan hukum yang telah dilakukan ataupun ditindaklanjuti oleh ketua SEC yang bernama Gary Gensler, merupakan tindakan hukum yang telah mencapai angka tertinggi dalam 10 tahun terakhir di bawah kepemimpinan Gary Gensler. Dan ada sekitar 46 tindakan penegakan hukum terhadap perusahaan cryptocurrency, dan itu merupakan 2 kali lipat dari tahun 2021. Dan salah satu eksekutif industri cryptocurrency Amerika Serikat dan juga beberapa anggota parlemen telah mengklaim Gensler telah mengambil pendekatan regulasi melalui penegakan hukum terhadap sektor industri cryptocurrency karena SEC berpendapat bahwa lusinan mata uang cryptocurrency adalah sekuritas. Dan dalam sebuah utas yang telah dibuat oleh sosok Gary Gensler telah menyindir beberapa lembaga ataupun departemen bahwa menurut beliau, beberapa departemen ataupun lembaga kurangnya fokus dalam menindaklanjuti ataupun menegakkan hukum di negara Amerika Serikat. Jadi secara tidak langsung Gary Gensler telah membuat postingan ataupun tweet seperti demikian. Sekalipun itu telah mengecewakan dan juga menipu banyak orang, tetapi dia hanya ingin menyindir dan juga unjuk gigi bahwa SEC di bawah kepemimpinan beliau telah berhasil menindaklanjuti 2.000 tindakan penegakan hukum dan juga 46 tindakan penegakan hukum terhadap perusahaan cryptocurrency selama tahun 2023. Dan itu merupakan penegakan hukum tertinggi 2 kali lipat sejak tahun 2021. Dan inilah sebuah utas ataupun postingan yang telah dibuat oleh Gary Gensler di dalam akun X pribadinya. Dan bahkan telah dilihat lebih dari 2,5 juta tayangan. Jadi sebuah utas yang telah dibuat dalam baris pertama merupakan suatu kehormatan untuk menjabat sebagai ketua SEC. Selama 3 tahun terakhir, saya telah melihat secara langsung bagaimana staf luar biasa di dalam SEC melayani investor dan juga emiten. Nah, jadi dalam sebuah pengertian utas pertama merupakan seakan-akan Gary Gensler akan mengundurkan diri dari jabatannya selaku ketua SEC. Namun di dalam tweet ataupun utas yang terakhir, Gary Gensler telah menyampaikan, "And we are not done." Artinya dan kita belum selesai, dan bahkan agenda kami antara lain peraturan struktur pasar ekuitas lebih lanjut dan juga peraturan keamanan cyber tambahan. Dan di utas yang terakhirlah beberapa komunitas cryptocurrency ataupun para pelaku pasar merasa tertipu dan juga kecewa dengan apa yang telah disampaikan oleh ketua SEC yang bernama Gary Gensler. Dan mengingat halving Bitcoin saat ini, ternyata kita tanpa bapak cryptocurrency yaitu Changpeng Zhao. Karena Changpeng Zhao sudah 100% mengundurkan diri dari jabatannya sebagai CEO Binance setelah adanya sebuah tindakan hukum dari regulator Amerika Serikat yaitu SEC. Dan saat ini Changpeng Zhao sedang berfokus untuk membuat salah satu proyek, yang dimana sebuah proyek tersebut merupakan sebuah aplikasi yang telah di-develop ataupun di-create oleh Changpeng Zhao bersama beberapa rekan timnya dengan memanfaatkan kecanggihan artificial intelligence ataupun AI dan juga bioteknologi. Namun gua belum bisa memastikan 100% kira-kira proyek apa yang sedang dibuat ataupun di-create oleh Changpeng Zhao bersama rekan-rekan timnya. Karena seperti yang telah disampaikan sebelum-sebelumnya, sejak Changpeng Zhao menjabat sebagai CEO di bursa Binance, Changpeng Zhao hanya membuat utas ataupun postingan di dalam akun X pribadinya sebuah kisi-kisi tanpa menjelaskan lebih spesifik kira-kira proyek apa yang sedang di-develop ataupun di-create oleh sosok Changpeng Zhao. Nah, jadi kira-kira siapa di antara kalian yang merindukan sosok bapak cryptocurrency yang bernama Changpeng Zhao? Silahkan discuss di kolom komentar. Oke, mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gua sampaikan kepada kalian menuju halving Bitcoin dalam beberapa jam ke depan. Apabila memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silahkan discuss di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.